Pemirsa, Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih bergantian berkunjung ke kediaman Joko Widodo. Isu adanya matahari kembar pun muncul, namun Istana Kepresidenan membantahnya dan memastikan kunjungan hanya silaturahmi. Meski tak lagi menjabat, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih dikelilingi sejumlah pejabat di pemerintahan Prabowo Gibran. Bertajuk silaturahmi, sederet menteri berdatangan ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Eksistensi pengaruh Jokowi terungkap setelah sejumlah menteri masih menganggap Jokowi sebagai pemimpin. Namun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantahnya dan memastikan kunjungan hanya bentuk silaturahmi. Nggak ada lah itu. Kalaupun mohon maaf ya, ada para menteri yang sowan silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, saya kira itu wajar-wajar saja. Ya, sebagai presiden, ya kan, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang menjabat 2 periode, ya dalam suasana Lebaran kan wajar-wajar saja bersilaturahmi. Sama sekali tidak. Karena bagi beliau semangatnya itu kan silaturahmi gitu loh. Jadi tolong juga lah jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahim ke Bapak Presiden Jokowi itu kemudian dianggap ada matahari kembar. Jangan begitu gitu. Semangatnya sih tidak seperti itu. Kita meyakini nggak seperti itu. Silaturahmi di hari Lebaran kan sangat baik kepada siapapun, ya. Kemudian mengenai matahari kembar, nggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Udah, jelas. Kalau selama ini menteri dan wakil menteri kesini itu apakah juga meminta saran dan masukan? Silaturahmi biasa. Dan itu baik, silaturahmi itu. Kalau beberapa yang masih menyebut bos sendiri gimana? Beberapa menteri masih menyebut Bapak sebagai bos. Mantan bos. Tapi sudah silaturahmi dengan Pak Prabowo ya Pak ya? Oh sudah, hari Lebaran hari pertama itu video call. Gak lama dengan beliau. Dengan Pak Ma'ruf juga nih Pak? Pak Ma'ruf juga, Pak Presiden Prabowo juga. Ya, matur nuwun Pak. Ada rencana ketemu tatap muka Pak? Tatap muka. Ya, sebelumnya Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih bergantian berkunjung ke kediaman Joko Widodo. Para menteri menyatakan pertemuan hanya merupakan silaturahmi dan membantah isu matahari kembar yang muncul. Meski tak lagi menjabat, Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih dikelilingi sejumlah pejabat di pemerintahan Prabowo Gibran. Bertajuk silaturahmi, sederet menteri berdatangan ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Eksistensi pengaruh Jokowi terungkap setelah sejumlah menteri masih menganggap Jokowi sebagai pemimpin. Silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Apa aja Pak yang diobrolin Pak? Ya, kesehatan dan sebagainya. Saya sehat, beliau sehat, dan minta
arahan-arahan, banyak sekali saya harus belajar. Apa aja Pak arahannya, Pak? Ya, arahan untuk kemajuan dalam memimpin KKP. Ini silaturahmi karena Pak Jokowi kan bos saya, jadi saya sama Ibu silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin, dan juga doain supaya Pak Presiden Bapak Ibu sehat karena sudah masih jadi Menteri Kesehatan kan. Kalau Pak Jokowi sehat kayak gini kita senang. Apalagi kalau Pak Jokowi nanti umurnya sampai 80, 90, 100, insya Allah kita lebih senang lagi. Artinya Menteri Kesehatannya sehat sih. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berbicara soal bonus demografi Indonesia pada 2030 mendatang. Nyatanya masih banyak warga Indonesia yang tidak bisa menempuh perguruan tinggi. Puncak demografi Indonesia akan terjadi pada tahun 2030 hingga 2045. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun menyoroti bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif usia 15 hingga 64 tahun lebih besar. Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang, di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, di mana generasi produktif, generasi muda memiliki proporsi yang lebih besar, sehingga memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kemajuan. Ini adalah peluang besar kita, ini adalah kesempatan emas kita untuk mengelola bonus demografi agar bukan menjadi sekedar bonus, bukan menjadi sekedar angka statistik yang fantastis, tapi justru sebagai jawaban untuk masa depan Indonesia, di mana faktor penentunya ada di teman-teman semua. Sementara itu, berdasarkan data statistik per Agustus 2024, ada 48,26 juta rakyat Indonesia berusia di atas 15 tahun yang lulus sekolah dasar, 46 juta lulusan LSTP, 45,39 juta lulusan LSTA umum, 25,44 juta lulusan LSTA kejuruan. Sementara lulusan SLTA yang melanjutkan ke diploma hanya sekitar 4,61 juta. Dan hanya 18,88 juta yang bisa menuntut ilmu di universitas. Guna menghadapi bonus demografi, pemerintah juga harus mempersiapkan lapangan kerja seluas-luasnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai jeda, kita akan melihat keseruan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Endrawijaya saat berolahraga bersama teman-temannya. Jangan kemana-mana.